Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yahya Mubarak. Saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang akad hybrid dalam mata kuliah fikih muamalah kontemporer. Yang pertama ialah multi akad atau hybrid contract. Di sini kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzaraah, syarf, syirkah, mudharabah, dan sebagainya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Nah, kemudian ada pun penyebutan akad hybrid dalam literatur fikih kontemporer. Ialah salah satunya ialah al-uqud al-murakkabah atau akad yang tersusun. Itu istilah yang sering digunakan. Nah, adapun juga jenis-jenis akad hybrid atau multi akad ialah yang pertama, akad bergantung atau akad bersyarat, al-uqud al-mutaqabilah, yaitu menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu yang dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan yang kepada yang lain. Contohnya, saya jual rumah saya seharga 300 juta dengan syarat kamu menjual rumahmu dengan harga 300 juta. Dan yang kedua ialah akad terkumpul atau al-uqud al-mujtami'ah, yaitu adalah multi akad yang terhimpun dalam suatu akad. Bisa dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, saya menjual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama 1 bulan dengan harga 500.000. Dan adapun juga multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya, yaitu salah satunya ialah dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. Kemudian yang ketiga ialah jenis-jenis akad, yaitu akad berlawanan atau al-uqud al-mutanaqidah, yaitu kadang juga disebut dengan al-uqud al-mutadadah atau al-mutanafiyah. Namun ketiganya memiliki makna dan arti yang sama, yaitu akad-akad yang tidak dapat dikumpulkan dalam waktu yang sama atau objek yang sama. Contohnya, saya mengibahkan dan menjual rumah ini seharga 200 juta. Kemudian yang keempat ialah akad berbeda atau al-uqudul al-muktalifah, yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti contoh akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad atau fi al-majlis. Sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat yang akad. Dan yang terakhir ialah al-uqud al-mujtanisah, adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Dan yang kemudian ialah pendapat yang melarang akad hybrid. Yang pertama ialah multi akad dilarang karena nas agama. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah secara jelas menyatakan 3 bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli atau be' dan pinjaman, dan 2 transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW melarang jual beli dalam pinjaman, jual beli dan pinjaman. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kemudian yang kedua ialah multi akad sebagai hilah ribawi. Hilah itu sendiri ialah salah satu usaha yang menghindari satu hal yang dilarang dengan cara yang dibolehkan. Nah, dilarangnya jual beli secara inah karena sebagai cara menghindari riba melalui akad jual beli. Hukumnya dilarang karena maksud jual beli dalam akad tersebut semu. Yang kemudian ialah multi akad sebagai hilah ribawi. Yang ketiga ialah multi akad menyebabkan terjerumus kepada riba.
Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram seperti riba hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya tidak boleh. Membangunnya adalah boleh. Nah, kemudian yang keempat ialah multi akad dari akad-akad yang akibat hukumnya berlawanan. Setiap akad memiliki implikasi hukum yang berbeda, sehingga dalam multi akad kadangkala implikasi hukum dari setiap akad berlawanan, atau al-uqud al-mutanaqidah. Contoh, penggabungan akad jual beli dengan akad hibah. Akad jual beli memiliki implikasi penyerahan barang disertai dengan imbalan harga, sedangkan akad hibah memiliki implikasi penyerahan barang tanpa imbalan. Nah, adapun juga ialah pendapat yang membolehkan akad hybrid. Ialah yang pertama kaidah hukum fikih muamalah, yaitu artinya ialah hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkannya keharamannya. Kemudian ialah pendapat yang membolehkan akad hybrid yang kedua ialah multi tafsir dari hadis-hadis yang melarang. Contohnya dua akad dalam satu transaksi ialah artinya dari Hakim bin Hizam, Nabi SAW telah melarangku dari 4 macam jual beli, yaitu yang pertama menggabungkan salaf dan jual beli, yang kedua 2 syarat dalam satu jual beli, dan yang ketiga menjual apa yang tidak ada di sisimu, dan yang keempat mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah, ada ucap dan salah pengertian atau salah yang saya ketahui, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.